aku lagi sedikit prepare untuk ini mau jadi hari terakhir aku di sini. Terus juga kayak geser deh. Itu duduk. Yaps. Oh my god. Hari pertama aku datang di sini, aku nggak pernah nyangka kalau di sini tuh tempatnya udah cukup maju ya jika dibandingkan dengan my kampung aku. Dan juga aku sangat-sangat terkesan sama warga di sini karena aku cukup yakin orang di sini sebagai orang Indonesia ya cukup ramah gitu. Terus juga ada banyak stigma yang aku tangkap sebelum aku orang-orang kalau pergi ke Indonesia Timur, rata-rata teman aku biasanya menganggap itu sesuatu yang agak mencemaskan gitu ya, kayak they don't know people around here kayak gimana. Terus juga mereka yang temanku bilang sih takut gak bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri mungkin karena ini banyak kan karena dorongan ekonomi juga, ekonomi keluarga gitu, dan aku bilang this is my time for me to go to outside again. Belakangan ini aku cukup banyak dapet kebaikan dari orang. Terus juga yang biasanya aku lahir mungkin itu gift kali ya. Kalau aku kemana-mana aku biasanya ketemu sama orang-orang yang baik. Terus juga mungkin karena kebanyakan orang baik tuh kebanyakan orang yang aku bisa lihat tuh auranya emang berbeda gitu sama orang yang lain. Terus juga this is not my first time for, mungkin ini bisa dibilang kayak solo traveling juga kali ya. First time itu waktu aku masih umur 14 atau 15 tahun. Jadi karena aku pengen banget buat liburan, dan itu lagi liburan panjang pas lagi bulan puasa. Jadi dulu tuh di SMA aku itu, kalau di daerahku itu khususnya kalau lagi bulan puasa tuh biasanya kalender pendidikannya merah semua. Jadi kita ambil libur panjang tuh di situ selama 1 bulan di situ. Kalau sekolah-sekolah lain kayak sekolah-sekolah di perkotaan kan biasanya cuma 2 minggu gitu kan liburnya. Kalau kita enggak, itu tuh mulai dari puasa pertama sampai puasa terakhir sampai lebaran pun itu libur gitu. Makanya kita selalu excited kalau mau bulan puasa, dan semua jadwal-jadwal tuh bergeser gitu. Kayak misalnya jadwal ujian sekolah, ujian yang lain tuh kalau nggak dipercepat berarti abis bulan puasa baru ujian kayak gitu. Jadi karena di sana tuh 99% muslim gitu, dan aku juga kalau di sana dari kecil aku tuh main-mainnya di musola, di masjid, main-main di situ. Terus biasa main sembunyi-sembunyi di situ kayak gitu. So aku nggak benar-benar asing dengan semua tradisi dan semua hal tentang itu. And I'm feeling grateful for that. Awalnya sih itu bisa jadi salah satu alasan insecure aku ya, karena aku ngerasa aku tuh nggak punya teman main yang seagama gitu, dan aku rasa teman seagama aku tuh minim banget, cuil banget gitu.
bisa dihitung kayak cuman 1, 2, 3 orang sampai aku udah SMA pun begitu. Nanti pas masuk kuliah aku baru kenal, ya mungkin karena bawaan aku juga pas kuliah juga nggak punya banyak teman gitu. But that's okay, being introvert in this big world, it's okay. Dan hal kedua yang aku sangat terkesan dengan di sini adalah mau itu laki-laki mau itu perempuan, mereka tuh sangat ekspresif gitu ngungkapin rasa sayangnya. Kayak misalnya kayak laki-laki tuh kayak, kalau yang aku tahu ya di daerah aku di Sulawesi itu nggak semua sih, maksudnya di tempat domisili aku biasanya mereka tuh rada-rada gengsi gitu kalau mau bilang sayang, apalagi cowoknya, apalagi ceweknya gitu. Tapi kalau di sini tuh mereka tuh kayak bapak-bapak nonton drama itu kayak hal yang biasa. Malah yang ku dengar, malah yang ku lihat adalah bapak itu tahu gitu jalan cerita drama itu. Kan mereka juga nonton gosip, so kayak nggak ada limit gitu. Mau lo suka ini, suka itu, terus juga kalau misalnya sayang ya bilang gitu, saya sayang kau gitu, kayak gitu. Mungkin itu kali ya namanya culture shock. Terus juga apa ya, yang aku bisa dapet adalah pas aku punya keluarga yang relasinya cukup udah agak jauh sih. Waduh, ini saran nggak ya? Kalau dari keluarga aku yang udah lama di Jawa, terus punya campuran darah Jawa juga, mereka kalau misalnya punya rasa keberatan sama orang lain itu biasanya diiyain aja gitu, kayak oh iya kayak gitu. Nah ketika orang itu udah pergi kayak gitu, nah barulah mereka ngungkapin apa yang sebenarnya mereka pengen ngomongin gitu. It's really different with orang Indonesia Timur yang aku dapat. Yang aku lihat adalah kalau di pertemananku ya di pertemananku itu nggak semua, sebagian kecil gitu. Nggak tahu sih di perkuliahan yang lain, tapi karena aku anak biologi dan kita biasanya ngomongnya ceplos-ceplos, even it was something about your personal life gitu. So kita tuh kayak ngomongnya terlalu hancur gitu, ngomongnya terlalu kotor gitu. Dan juga yang aku dapat di sini pun gak jauh beda gitu. Yang aku lihat adalah ketika mau propose something gitu, kayak mau sesuatu langsung diminta aja, langsung ditanyain gitu, kayak nggak ada yang terlalu nggak ada kata pengantar apa dan sebagainya. It's very different with West Indonesia. So apalagi ya, dan tambahan di sini tuh pantainya cantik-cantik. Next time kalau aku datang ke sini lagi, dan pasti aku akan datang ke sini lagi, aku balik dulu untuk ngumpulin pundi-pundi rupiah. Apa ya? Ada beberapa pulau yang gak berpenghuni menurut according to Google ya. Dan aku udah tahu di mana spot-spot di mana aku harus ngambil speed atau naik kapal feri. So that's all for random talk today. And see you in another episode. Bye bye.